Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan target ambisiusnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 8% per tahun di masa pemerintahannya. Menurut Dirgayuza Setiawan, ekonom kepercayaan Prabowo, sekaligus penulis pidato dan buku Prabowo, dalam paparannya di acara ekonomis Gathering di Jakarta, akhir Juli 2024 mengatakan target tersebut akan dicapai melalui 3 strategi besar. Strategi pertama, transformasi industri dan teknologi. Dalam paparan tersebut disebutkan Prabowo Gibran akan mengundang modal asing skala besar, yaitu perusahaan yang masuk Fortune Global 500 yang akan berinvestasi langsung di Indonesia. Beberapa inisiatif utamanya meliputi 1. Pusat Data AI, atau Artificial Intelligence Data Center. Pengembangan pusat data ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor industri. 2. CCUS, Carbon Capture, Utilization, and Storage. Teknologi ini akan membantu mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan. 3. Revitalisasi upstream, meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor hulu industri migas menjadi prioritas nasional. 4. Hilirisasi nikel, tembaga, timah, dan bauksit. Melalui hilirisasi, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam. 5. Pembangunan ibu kota negara. Proyek besar ini diharapkan tidak hanya membangun pusat pemerintahan yang baru, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Strategi kedua, mendorong champions perusahaan nasional berekspansi. Strategi ini banyak melibatkan perusahaan Indonesia skala besar. Beberapa proyek utama yang akan dijalankan antara lain. 1. Pembangkit energi baru dan terbarukan, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional. 2. Transmisi listrik. Meningkatkan jaringan transmisi listrik, untuk memastikan distribusi energi yang efisien. 3. Membangun kilang bioetanol dan biodiesel. 4. Membangun tanggul laut, atau Giant Sea Wall. Pembangunan tanggul laut akan melindungi kawasan pesisir dari ancaman naiknya permukaan air laut. 5. Menjalankan perdagangan karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan berkontribusi pada upaya global melawan perubahan iklim. 6. Mengembangkan wisata kelas atas atau high-end untuk menarik wisatawan internasional dan meningkatkan devisa negara. 7. Program Lumbung Pangan Nasional, dengan meningkatkan produksi dan distribusi pangan. Program ini bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani. Strategi ketiga, peningkatan kesejahteraan sosial dan infrastruktur pedesaan, dengan menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah. Beberapa inisiatif utama dalam strategi ini adalah 1. Program makan gratis, untuk mengatasi masalah kelaparan dan malnutrisi, dengan menyediakan makanan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. 2. Renovasi sekolah. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan renovasi dan pembangunan sekolah-sekolah yang layak. 3. Renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, akan meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. 4. Membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk mengurangi masalah perumahan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. 5. Membangun infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, akan mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. 6. Membangun lumbung pangan desa, untuk membangun ketahanan pangan lokal dan mendukung kesejahteraan petani. 7. Mengembangkan sektor pariwisata, yang terjangkau terutama bagi wisatawan domestik. 8. Hilirisasi pangan, mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. 9. Mengirim perawat terlatih ke luar negeri untuk meningkatkan devisa dan keterampilan tenaga kerja Indonesia di bidang kesehatan. Menurut Dirgayuza dalam paparannya, pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai di tahun ketiga kepemimpinan Prabowo Gibran, atau di akhir tahun 2027. Jika strategi ini akan diterapkan Prabowo, jelas soko guru perekonomian nasional Indonesia akan bertumpu pada kekuatan modal asing dan modal pengusaha nasional. Sedangkan kekuatan ekonomi rakyat atau UMKM, hanya ditempatkan di bagian akhir dalam menggerakkan ekonomi nasional. Padahal ekonomi rakyat selama ini menjadi penopang utama ekonomi nasional. Usaha rakyat berkontribusi hingga 60% terhadap produk domestik bruto, dan menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total tenaga kerja nasional, mengutip data pemerintah dan otoritas jasa keuangan, seperti dimuat di media.
Kita harapkan Prabowo Gibran memahami hal ini dan memprioritaskan program-program perekonomian rakyat atau UMKM daripada perusahaan-perusahaan modal asing dan modal nasional. Bagaimana menurutmu? Setujukah dengan strategi presiden terpilih di atas? Tulis di kolom komentar.